Selamat pagi, perkenalkan nama saya Kadarian Aryawan, mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Uh, NIM saya yaitu 230951170. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah jamur yaitu Microsporum canis. Nah, ini biasanya jamur yang sering menyerang hewan-hewan kesayangan ya, seperti anjing dan juga nanti kucing. Nah, sebelum kita lanjut, itu pengertian umumnya, itu apa sih Microsporum canis ini adalah spesies jamur dalam genus Microsporum yang merupakan penyebab utama infeksi dermatofitosis pada hewan, terutama pada anjing dan kucing ya. Infeksi ini juga sering dikenal dengan ringworm ya, atau kurap. Nah, meskipun istilah ini tidak menunjuk pada cacing, tapi ini bukan infeksi cacing, tapi ini jamur ya. Jadi Microsporum canis ini infeksinya sering dikenal dengan ringworm atau dermatofitosis ya. Setelah itu kita lanjut masuk ke taksonominya, yaitu adalah kingdomnya, domainnya yaitu Eukaryota, kemudian kingdomnya fungi, kemudian filumnya Ascomycota, kemudian kelasnya Eurothiomycetes, kemudian ordonya itu Onigenales, kemudian familinya Orthorodermataceae, kemudian genusnya yaitu Microsporum, kemudian nanti spesiesnya adalah Microsporum canis. Kemudian lanjut, masuk ke morfologi. Nah, ini ada dua morfologi, yaitu ada makros dan mikros. Nah, untuk makrosnya itu Microsporum canis ini tumbuh dengan cepat dengan diameter koloni mencapai hingga sampai 9 cm. Setelah diinkubasi pada suhu 25 derajat Celcius selama 7 hari di media agar dextrose broad. Nah, teksturnya itu berbulu hingga berbulu kapas dan datar hingga sedikit beralur gitu. Kemudian warnanya itu putih hingga kekuningan dari bagian depan dan kuning hingga oranye dari bagian belakang. Kemudian untuk morfologi mikrosnya yaitu Microsporum canis ini menghasilkan hifa septat dan makroconidia, kemudian ada makroconidianya itu berbentuk spindle dengan knob apikal asimetris. Mereka terdiri dari 6 hingga 15 sel ya, panjang kasar dan memiliki dinding sel luas yang tebal. Dinding septanya tipis dia. Kemudian makroconidianya jarang ditemukan. Kemudian uniseluler dan berbentuk clavat hingga piriform. Kemudian ini proses infeksi Microsporusnya, itu sumber infeksi awalnya itu adalah anjing ataupun kucing ya. Jadi nanti ketika anjing itu terinfeksi ya, ini gejala awalnya dia akan ya paling pertama itu ya kerontokan bulu, gatal dulu ya. Kemudian nanti terjadi kerontokan bulu, kemudian nanti terciptalah lesi. Nah, kemudian nanti lesi yang tidak terobati nanti dia akan berubah nanti jadi ruam yang bersisik, dia berwarna hitam nanti seperti nanti ada videonya. Jadi kalau nanti lesinya nggak diobatin nanti dia akan menyebar luas dia. Dan kemudian lesi yang tadi yang berwarna merah nanti kan berubah menjadi berwarna hitam dia, karena lama-kelamaan tidak diobati gitu. Kemudian untuk perkembangan infeksinya yaitulah infeksi. Jadi ketika infeksi terjadi, jamur itu mulai berkembang biak di lapisan luar kulit. Nah, proses ini menyebabkan lesi yang tadi yang awalnya kecil. Nah, ketika tidak obati maka dia akan membesar dan lebih meradang dia. Kemudian gejalanya itu dapat berkembang jadi lebih parah dengan kemungkinan munculnya kerak, itu sisik, dan peradangan yang lebih luas.
Jika tidak diobati, nah itu infeksinya menyebar ke area kulit lainnya atau bahkan ke individu lain. Maksudnya jika tidak diobati, anjing itu ketika, bercanda, anjing yang terinfeksi atau bercanda ataupun berkelahi ya, ataupun, tempel-tempelan dengan anjing lain yang sehat itu bisa, menginfeksi anjing sehatnya itu. Kemudian, ini dapat kita lihat di bagian sini itu agak pelan-pelan. Nah, di bagian sini itu di anjing di bagian bahu anjing itu udah kelihatan ya terjadi kerontokan kulit sebagian dan juga itu sudah mulai karena tidak pernah diobati anjingnya itu makanya dia berkerak dia, bersisik. Ini warna hitam ya dan itu sudah membesar itu. Itu hampir setengah dari badan sebelah kirinya itu terinfeksi dan juga bahunya itu juga terinfeksi sedikit, lengannya terinfeksi juga. Terlihat itu di punggungnya itu berwarna hitam dia, karena ini sudah lama tidak diobati, jadi ruam yang lesi yang warnanya merah tadi, dia akan berubah menjadi hitam dia, karena tidak pernah diobati. Kemudian untuk pengobatannya itu nanti ada dengan pemberian obat anti jamur ya, itu nanti obatnya itu bisa topikal atau sistemik. Nanti kalau topikal itu biasanya obat oles ya seperti clotrimazole, kemudian metronidazole, kemudian terbinafin. Nanti itu yang nanti dioleskan nanti ke bagian yang lesi ataupun ruam ya. Dan nanti untuk obat sistemik seperti oral ya, itu griseofulvin, kemudian ketoconazole, kemudian nanti itraconazole dan lain-lain. Nah, nanti untuk perawatan yang lainnya, pengobatan yang lain itu untuk perawatan lingkungan, itu pembersihan lingkungan juga seperti biasa itu untuk menjaga lingkungan anjing itu tetap bersih. Ya. Kemudian untuk pencegahan penularannya ya seperti biasa, itu melakukan karantina sebagai bentuk pencegahan ya seperti nanti kalau sudah ada anjing yang sudah terinfeksi ya kita harus karantina terlebih dahulu supaya dia tidak tertular dan berinteraksi dengan anjing yang sehat karena jamur ini bisa bisa menginfeksi anjing lain. Jadi untuk pencegahannya itu ya karantina gitu. Dengan melakukan karantina, isolasi. Nah, gitu. Jadi untuk pengobatan infeksi Microsporium canis ini melibatkan kombinasi obat jamur, anti jamur, dan nanti perawatan lingkungan juga penting seperti tadi ya. Dan tindakan pencegahan untuk mencegah penyebaran infeksi. Jadi ketika nanti kita tahu ya anjing tetangga itu kelihatan seperti terinfeksi Microsporium canis ini ataupun jamur ya yang lain. Jadi anjing kita lebih baik kita isolasi dulu supaya tidak berinteraksi dengan anjing yang lain. Ataupun anjing kita yang terkena ya anjing kita yang diisolasi supaya tidak menyebarkan ke anjing lain gitu. Kemudian ini yang terakhir yaitu kesimpulannya. Jadi untuk kesimpulannya Microsporium canis ini adalah jamur ya penyebab infeksi kulit ya, pada hewan terutama itu pada kucing dan anjing yang juga dapat menular ke manusia ya. Nanti karena manusianya yang kurang menjaga kebersihan tubuhnya ya bisa terinfeksi dengan jamur ini. Apalagi dia memiliki anjing yang terinfeksi Microsporium canis ini.
Nah, nanti infeksi itu dimulai dari kontak kontak langsung ya, dengan hewan ataupun lingkungan yang terkontaminasi. Jadi, tidak, semerta-merta harus kontak dengan anjingnya, tapi dengan lingkungan yang pernah ditempati oleh hewan yang terinfeksi itu bisa juga menyebarkan itu jamur Microsporum canis ini. Jadi, makanya itu kebersihan itu sangat penting. Nah, nanti untuk penyakitnya itu nanti ada ringworm ya, itu ditandai dengan lesi di kulit dan, kerontokan bulu udah pasti. Nanti akan terjadi kerontokan bulu tahap awal, kemudian nanti juga, terjadi lesi dia. Kemudian untuk, pengobatan ya, yaitu meliputi diagnosis seperti biasa. Nah, yaitu, diagnosis yang tepat terlebih dahulu, kemudian nanti, pembersihan diagnosis yang tepat, kemudian nanti kita bisa memberikan obat yang tepat juga ya, dengan, apa namanya, diagnosis yang tepat, maka, eee, obatnya juga tepat ya. Karena, eee, o apa namanya, eee, sak apa, infeksi jamur dan bakteri itu agak mirip dikit dan juga parasit. Yaitu kemudian nanti pemberian obat topikal dan sistemik, serta pembersihan lingkungan untuk menghilangkan spora jamur dengan disinfektan. Nah, nanti tindakan pencegahannya seperti isolasi seperti karantina dan juga menjaga kebersihan, serta penting untuk mencegah penyebaran infeksi. Kesadaran dan tindakan proaktif diperlukan untuk mengelola infeksi secara efektif. Nah, sekian, pemaparan materi dari saya, yaitu materi dengan Microsporum canis, itu jamur. Sekian, terima kasih. Saya Ika Derian Heriawan, pamit undur diri. Terima kasih.